Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita coba review hasil estetika arsitektur ya, sketsa yang dikumpulkan kemarin. Ya, ini dari kelas A. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ingat ya bahwa kemarin kita ada beberapa indikator, ada beberapa kriteria. Mari kita coba cek satu persatu. Ya, jadi satu ini saya melihat temanya ada lengkung ya, ada lengkung seperti ini. Nah, ini saya kira cukup baik, tapi mungkin dari aspek repetisi, misalnya dari Unity bisa ditingkatkan misalnya dengan apa? Dengan pola jendela ya, pola jendela bisa dibuat lebih rapat gitu. Terus juga untuk bagian atap ini mungkin bisa dibuat dengan bukan hanya satu lapis, tetapi mungkin 2 lapis begitu misalnya ya, sehingga ada kesan perulangan yang bisa menjadi kan itu kesan Unity-nya akan lebih muncul ya. Mungkin itu salah satu tips ya. Intinya sih ini jangan hanya dibiarkan satu objek saja ya, karena nanti untuk mengkontrol elemen-elemen yang berkaitan dengan estetika itu agak susah. Oke, yang kedua ini dari sisi tampak mungkin ya, dari sisi tampak ini saya akan sarankan ini juga dikontrol. Unity-nya akan lebih baik kalau ini kita buat lengkungnya itu yang sama. Jadi betul ini memang sudah lengkung, ini juga sudah lengkung, tetapi ini lengkungnya tidak seirama. Jadi mungkin akan lebih baik kalau lengkungnya juga bisa dibuat seirama seperti itu ya, misalnya seperti ini, lalu ini juga seperti itu. Nah, sehingga akan kesan Unity-nya akan lebih terasa. Yang kedua, antara bagian yang kiri dan kanan, nah ini juga elemen-elemennya perlu dikontrol secara lebih tertib gitu ya. Jadi contoh misalnya ini cara meletakkan jendela, garis pintu. Nah, ini pintu ini kan sendirian ya. Nah, supaya Unity-nya lebih terasa, ini garis jendelanya itu dibuat menjadi seperti itu menerus, sehingga polanya juga akan nyambung. Walaupun mungkin nanti akan boleh saja ada penekanan di bagian pintu ya, seperti itu, tetapi ada pola yang mengikat semuanya ya. Jadi misalnya ini juga bagian batu. Nah, bagian batu ini misalnya diulang lagi di sini ya, sehingga nanti akan antara bagian yang A dengan bagian yang B ini juga terasa lebih menyatu. Sama halnya dengan apa yang terjadi di bagian atas ya. Jadi ini mungkin strukturnya bisa dibikin lebih nyambung dan seterusnya. Jadi kalau ini kan saya lihat garis-garis yang ada di atas itu kan tidak sinkron ya, garisnya itu meleset sedikit. Mungkin kalau saya nggak bisa di zoom. Jadi intinya tolong dikontrol elemen-elemen, semua elemen yang ada di dalam tampak ini dibuat, apakah bicara tentang kesegarisan, bicara tentang kelanjutan ya, seperti ini juga ya. Ini pintu ini atau elemen itu menjadi agak lepas gitu ya. Ini sayang saya tidak bisa melihat dari sisi tampaknya ya, tapi ini juga sama. Saya kira jangan hanya ada dua objek seperti itu saja ya. Ini kalau di dalam tampak saya khawatir nanti bentuknya hanya seperti ini saja, jadi tidak kelihatan dinamisnya ya. Jadi boleh misalnya dibikin menjadi agak lebih bervariasi ya. Jadi kalau mau atap lengkung ya boleh, tetapi elemen apa yang bisa mendorong Unity itu bisa muncul ya. Ada Unity itu kan ada repetisi, ada lain-lain ya. Yang kedua adalah dinamis. Kalau hanya 1-2 seperti ini persis, kesan dinamisnya mungkin atau kesan Unity-nya terlalu kuat, tetapi kesan dinamisnya menjadi juga kurang kuat. Nah, mungkin bisa salah satunya menjadi lebih besar ya. Atau kalau mau seperti itu ya dibuat satu lagi begitu. Nah, sehingga nanti masing-masing apakah yang ada yang membedakan, apakah misalnya yang salah satunya lebih besar dan seterusnya ya. Jadi ini saya kira perlu ditambahkan lagi
elemen-elemen yang bisa mendorong, membantu, meningkatkan kesan Unity ini belum kelihatan. Ini iya, saya kira ini juga sama, lebih baik, lebih mudah sebenarnya mengkontrol estetika ini dari sisi tampak ya, dari sisi tampak seperti ini, dari gambar tampak. Nah, kita akan bisa lihat bagaimana cara meletakkan jendela ya. Saya melihat ini mungkin bagian yang di tengah ini kurang kelihatan menyatu ya. Kalau mau dibikin kontras sekalian, tapi kalau mau dibikin menyatu ya menyatu sekalian. Ini nanggung ya, misalnya mau dibikin apakah ada yang menjorok ke depan misalnya seperti itu ya nggak apa-apa, jadi sekalian kontras. Tapi kalau mau menyatu sekalian. Nah, ini yang satu lagi bagian dari kisi-kisi ini juga saya kira bisa dibuat menjadi lebih menonjol lagi, misalnya dengan seperti itu ya, bagian ini menonjol sedikit, bagian ini menjadi sedikit gitu. Jadi bahkan mungkin atapnya bisa dibuat menjadi agak berbeda begitu ya. Karena apa? Karena ini kesannya masih datar gitu ya, walaupun ini saya kira sudah lebih baik. Atau bahkan dindingnya dibikin agak miring begitu juga nggak ada masalah. Ingat, keberanian kalian untuk bermain-main dengan objek ini perlu ditingkatkan ya, karena kemarin di mata kuliah di Matra Trimatra kalian sudah membuat karya Trimatra yang lumayan bagus-bagus ya. Lupakan dulu tentang fungsi dalam konteks estetika ini. Ini saya kira cukup menarik ya. Ada satu bagian yang berbeda ya, lalu ada bagian yang menerus begitu ya. Ini lalu ada seperti itu. Nah, bagian ini yang hati-hati untuk dicek seperti apa, apakah ini akan mengarah ke sana, bagaimana unity antara bagian yang ini dengan yang lainnya. Jadi kalau ini saya melihat ritme sampai dengan bagian segini ini kelihatan ya, lalu ini ada bagian yang kontras kelihatan ya. Jadi ini ada unity-nya bisa ditekankan ulang. Nah, tetapi yang bagian di belakang ini bagaimana ini nanti berkorespon dengan yang bagian di depan, lalu juga bagaimana kaitannya dengan unity yang ada di sebelah situ. Oke. Nah, ini saya tidak ingin mencoba melihat denah ya, tetapi sebenarnya dia tidak ingin melihat denah, tetapi dengan membuat denah yang bentuknya simple seperti ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk membuat desain yang lebih berani. Saya kira tidak ada keharusan dari mata kuliah ini untuk membuat denah yang tidak bentuknya seperti ini, hanya kotak saja. Coba bayangkan kalau denah ini bentuknya misalnya melengkung seperti ini. Fungsinya sama ya, tetapi salah satu sisinya misalnya melengkung. Itu sehingga nanti kita akan terdorong untuk membuat atap yang lebih sulit, untuk membuat atap yang lebih dinamis ya. Coba hilangkan pagarnya dulu ya, supaya apa? Supaya bangunan ini bisa kelihatan estetikanya seperti apa. Oke. Dan jangan gunakan atap yang hanya satu saja. Jadi jangan buru-buru lalu kita membuat atap dengan genteng seperti itu. Kita boleh membuat atap banyak sekali macamnya. Ingat, di mata kuliah Trimatra kemarin kita belajar tentang ada tenda ya, ada frame, ada rangka, ada bidang ya, dan lain-lain ya. Jadi coba deh bikin maket dulu ya, dengan secara sederhana dengan kertas, lalu kita mainkan. Pada saat setelah selesai baru kita buat denahnya kira-kira apa. Jadi saya akan sarankan mungkin coba deh bermain-main dengan maket dulu, maket studi ya, boleh dengan yang sederhana, tetapi intinya untuk teman-teman yang mempunyai kesulitan untuk membuat desain yang agak berani, coba hindari bentuk-bentuk yang simple seperti ini ya. Coba bikin denah dengan lingkaran, coba bikin denah yang bentuknya agak tidak lazim seperti itu misalnya.
coba bikin dinah yang bentuknya segitiga atau 2 ruang seperti itu ya. Jadi kalau bentuk objeknya sendiri kita ada 2, ada 3, itu kesempatan kita untuk memainkan elemen Unity menjadi lebih banyak. Tapi kalau objek kita hanya single, 1, memang relatif sulit. Nah, bagaimana kalau objeknya hanya 1 saja? Ya nggak apa-apa. Mari kita kalau sudah begitu kita atur tampaknya bagaimana supaya misalnya ritme estetikanya di sini bisa terasa ya. Jadi dengan cara seperti itu, misalnya seperti itu. Lalu ada bagian yang seperti apa gitu ya, yang sehingga kita mainkan tampaknya, sehingga misalnya garis-garis yang ini ya bisa agak tidak segaris ya, bisa kita geser sedikit jadi tidak lalu semuanya lurus gitu, itu saya kira. Oke, berikutnya ini ada permainan tangga ya. Saya kira sama, saran saya mungkin boleh, ini gagasan yang bagus ya, sudah ada tangga naik turun ya, permainan seperti itu. Tetapi apa yang menjadi ending di sini mungkin perlu dibuat menjadi lebih dramatis ya. Objek-objek atau garis-garisnya bisa juga dibuat menjadi lebih berani. Contoh misalnya apa ya, kita bikin misalnya ini seperti ini, terus di bagian ujung ini ada sesuatu yang menjorok ke depan ya, sehingga menggantung begitu. Terus yang sini mungkin bisa bentuknya itu melengkung ya. Tangganya juga barangkali bentuknya bisa tidak harus persis seperti itu ya, tetapi mungkin bisa bervariasi dan sebagainya ya. Ini apa yang terjadi di sini, ini nanggung ini, jadi dibikin aja menjorok ini keluar itu ya. Ingat kita pakai permainan yang penambahan pengurangan di bagian solid kemarin ya. Coba deh kalian objek ini kita menjorokkan ke depan. Bagian ini misalnya kita menjorokkan ke depan. Bagian pintu masuk ini juga nanggung ya, dibikin yang lebih menjorok sekalian saja. Ini gambar ini salah ini kayaknya ya, tampak gambar tampaknya salah yang gambar pintu ini ya. Jadi ini kesannya mungkin bisa kita buat menjadi tidak harus satu garis semua. Ini kayaknya ini kan contoh ini satu garis ya, ini satu garis, ini satu garis. Coba overlapnya dibikin menjadi lebih terasa. Jadi dari sisi denah misalnya ya, dari sisi denah itu gambarnya itu begini ya, lalu begini ya. Kalau sementara sekarang ini kan bentuknya seperti ini, lalu ini begini ya. Jadi tidak variasinya tidak terasa ya. Jadi terus bagian taman ya, bagian hijau kita berikan menjorok lagi seperti itu. Jadi nanti akan tangganya itu naik turunnya akan menjadi lebih dinamis lagi ya. Terus ini juga akan ada beberapa bagian yang meluas ke sana. Kalau boleh misalnya ini terlalu panjang, nanti strukturnya bagaimana Pak ya, kasih struktur tambahan tiang apa itu. Jadi kombinasi antara bidang solid dan frame yang ada di dalam Trimatra kemarin kita mainkan, kita keluarkan ya. Solid semua nggak apa-apa, tapi kalau lalu mau ada tambahan frame atau bidang, mari dimainkan itu ya. Misalnya atapnya dengan tenda misalnya, gitu-gitu. Oke, selanjutnya ya, ini objeknya cukup menarik ya. Tapi komentar saya mungkin agak mirip dengan yang sebelumnya tadi, bahwa kalau kita lihat dari denahnya kurang lebih dia denahnya adalah lurus saja seperti ini ya. Coba dimodifikasi, jadi denahnya misalnya ada yang satu besar, yang satu kecil, jadi tidak lurus ya seperti ini. Jadi ada penambahan pengurangan, itu nanti akan lalu membuat desain kita berubah secara otomatis. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua ya, antara satu ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, tetapi mungkin lalu ini terpisah-pisah
Nah, bagaimana untuk memunculkan adanya unity antara 1, 2, dan 3 itu? Nah, ini saya kira PR yang perlu dipikirkan berikutnya. Apakah dengan elemen yang sama? Apakah dengan cara tadi bahwa ini ada menjorok seperti ini, jadi ada ikatan objeknya itu terikat, bukan hanya sekedar menempel. Ini kalau begini kan ini sendiri ya, menempel lalu ini ditempelkan. Tapi kalau ini dikaitkan seperti ini menjadi akan berbeda. Kalau saya coba buatkan ilustrasinya kira-kira mungkin seperti ini. Sehingga nanti akan objeknya itu akan terkait begini. Nah, perkara nanti ini akan melengkung, ya nggak ada masalah. Misalnya ini juga akan melengkung, nggak ada masalah. Tetapi ada bagian yang kaitannya itu lebih terasa, menyatu antara objek A dengan objek B. Ingat di bagian solid kemarin kan kita bicara tentang bagaimana objek itu ditekan ya, ditambahkan, ditarik begitu ya. Jadi bukan hanya denah yang lurus begini saja ya, tapi si denah ini kita juga akan mainkan misalnya tadi, atau udah seperti ini ya. Nah, ini nanti akan otomatis akan kesan ruangnya akan berbeda. Dicoba dulu ini ya, dari Mas Azinuddin. Tampaknya kalau membuat tampak, saya akan sarankan ada gambar tanahnya ya, yang di sini harus kelihatan supaya tidak kesan melayang. Yang kedua, ini juga sama, unity-nya kurang ya, mungkin ukurannya boleh diperpanjang gitu ya, dan boleh gunakan salah satu tipsnya ya, misalnya gini, aspek repetitifnya dibuat lebih banyak. Repetitif itu apa? Misalnya ini ya, ininya dibuat lebih banyak ya, kesannya nanti akan muncul. Lalu yang kedua, coba bikin objek-objek yang begitu setelah repetitif lalu ada sesuatu yang kontras misalnya ya. Jadi ini sudah ada yang datar, repetitif, nah lalu atapnya mungkin dibuat agak berani begitu ya. Dan kalian boleh membuat objek-objek yang tidak konvensional ya. Jadi kalau pikirkan misalnya kemungkinan bisa dibuat dengan seperti itu, nah lalu bagaimana untuk membuat desain yang tidak konvensional ya, kita menambahkan beberapa elemen yang tidak lazim. Misalnya antara tadi atapnya itu melengkung ke atas, jadi bukan datar. Kenapa? Karena datar gampang untuk membuat, tetapi dari aspek estetikanya tidak dapat. Jangan khawatir bahwa nanti strukturnya akan sulit, karena saya kira dalam konteks stupa 1 ini kalian tidak akan terlalu banyak bicara tentang struktur yang rumit ya. Coba mainkan dulu antara bentuk ya, estetika ini dengan fungsi. Walaupun fungsi saya akan tidak menyentuh ke sana ya, karena itu nanti akan menjadi tugas dari pembimbing stupa 1. Oke. Nah, baik, berikutnya ini nampak. Nah, ini sama ya, saya kira. Coba deh kaitannya dengan unity diperhatikan ya, antara repetisinya seperti apa ya. Seperti ini contoh ya, ini ada repetisi, ritmenya kan hanya berhenti di sini. Ini sudah ada repetisi, ini sudah ada repetisi, tapi bagaimana bagian ini bergabung atau menyambung ke bagian yang ada di tengah. Nah, ini masih belum terjadi. Jadi ini masih berdiri sendiri-sendiri antara objek A, objek B, dan objek C. Nah, mestinya itu jadi satu ya. Termasuk bagaimana meletakkan jendela ini, hubungannya dengan ritme yang tadi seperti ini bagaimana. Apakah ada terusan. Lalu ada jendela di sana. Jendela ini urutan bagaimana kaitan antara jendela yang di atas dengan yang ada di bawah pintu. Nah, ini kita harus juga sinkronkan. Apakah kita membuat pola yang lalu ini ada
seperti itu. Ingat, kita punya cara yang ada di pertemuan awal itu dengan grid atau dengan perulangan atau dengan struktur, ya, struktur dalam artian struktur elemen estetika ya, bukan struktur bangunan seperti kolom, tiang dan lain-lain. Ya, jadi ini saya kira bisa ditingkatkan dari seperti itu. Oke, ini saya kira menarik juga, tetapi masih ada beberapa objek yang menurut saya agak kurang menyatu ya. Jadi satu, ini bagian jendela, ini sudah oke. Tetapi lalu antara jendela yang ada di bagian A dengan jendela yang di bagian B ini lalu menjadi tidak ada kaitannya sama sekali. Antara itu dengan ada pintu di bagian C ini juga tidak ada kaitannya sama sekali, jadi masih terpisah. Terus ada objek lagi D, ya. Terus ada objek lagi yang melengkung seperti ini. Ini ada E. Nah, E ini punya potensi untuk menjadi elemen yang dinamis, tetapi pada saat kita mau bikin elemen yang dinamis itu kita harus punya elemen lain yang menjaga unity-nya. Unity-nya harus tetap dijaga ya. Jadi dinamis versus unity itu harus match gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak dinamisnya, nanti akan kesannya jadi kacau. Terlalu banyak elemen unity nanti akan kesannya jadi membosankan. Oke. Ya, jadi ini sayang, ini A, B, C itu masih terpisah, D ini ada lagi sesuatu yang juga terpisah lagi, lalu yang E dimodifikasi saja kalau begitu. Misalnya jendelanya ya tidak perlu terlalu banyak tipe, dan bentuk-bentuk ini tadi ya, saya kira pada saat bentuk, Pak saya mau bikinnya kok bentuknya kubus misalnya, nggak ada masalah sih bentuk kubus, tapi sekarang kalau misalnya kubus itu saya putar menjadi seperti ini, boleh nggak? Sama-sama kubus loh ya, diputar, tapi dengan demikian lalu kesannya sudah langsung berbeda ya. Bagaimana dengan tadi dengan lengkung-lengkungnya itu ya nggak ada masalah gitu. Jadi saya kira ini kalian perlu membuat sesuatu yang lebih berani deh ya. Jadi jangan takut ya. Ini sama ya, ini baru ada, saya tidak ada namanya. Jadi saya akan sarankan lain kali nanti ada nama ya di depan ya, sehingga kita akan dengan mudah melihat ini punya siapa. Untuk stupa 1 ya, untuk stupa 1 seperti ini tolong hindari membuat desain-desain yang terlalu simpel, hanya satu. Kalau objeknya simpel seperti ini ya nggak apa-apa, tapi bagaimana kalau misalnya bentuknya kotak ya, kalau emang bentuknya kotak, bagaimana kalau kita membuat mejanya yang bentuknya tidak kotak, atau meja yang ini mungkin tidak lingkaran seperti itu ya. Atau mungkin desain interiornya sendiri tertib gitu ya. Atau misalnya ini tadi ada rak, bentuknya rak ada melengkung atau miring ya. Atau si denahnya sendiri ya mari kita bikin menjadi tidak lurus begitu saja, tapi agak miring. Atau mungkin di bagian tertentu agak melengkung. Nah itu langsung sudah berbeda, kesannya langsung sudah berbeda ya. Karena ini terlalu simpel. Pada saat kita punya desain yang terlalu simpel seperti ini, kesempatan kita untuk bermain-main dengan bentuk yang agak rumit atau agak berani menjadi lebih terbatas. Kecuali kalian sudah terbiasa tetap membuat objek yang sederhana tetapi kelihatan lebih menarik. Oke. Nah ini tampak cara penggambaran perspektif saya kira perlu diperhatikan lagi ya. Perspektif ini perlu diperhatikan lagi, tampak juga perlu diperhatikan lagi. Ini saya masih melihat ada beberapa objek yang tidak cukup sinkron. Jadi misalnya ini ada jendela, ada pintu, ada bentuk lingkaran, ada atap. Ini masing-masing masih sendiri-sendiri ya, masih terpisah-pisah.
Jadi antara ini pola yang ada di bagian samping dengan apa yang ada di depan itu nggak ada relevansinya sama sekali. Oke. Terus jangan khawatir ya, sekarang itu kita membuat pintu itu tidak harus kotak loh. Saya beberapa kali melihat pintu itu bentuknya lingkaran, frame-nya itu lingkaran. Terus gimana caranya Pak? Sekarang kan ada pintu geser, yang geser kacanya ini aja, kacanya tetap lurus tapi frame-nya yang lingkaran. Terus pintunya geser kemana ya, ke sana, kacanya lurus tapi di depan itu dia bentuknya adalah frame itu ya, sehingga apa, kesan unity-nya akan lebih terasa ya, kesan unity-nya akan lebih terasa. Ya, ini masih terpisah-pisah ya antara apa yang ada di sini, apa yang ada di sini. Ini konsepnya mau apa saya tidak bisa membaca cukup jelas ya, mungkin apakah mau dengan bunga ya, atau apa itu. Oke, nah ini sama ide konsep saya kira tadi ya, antara apa yang ada di sini di bagian A dengan di bagian B dengan di bagian C ini masih terpisah-pisah. Mengapa tidak kita menggunakan saya mau pakai konsep rubrik ya. Rubrik ini saja kan sudah sebenarnya bisa rumit loh. Coba kalau misalnya ini saya buang satu ya, sehingga ini bolong. Coba ini kalau saya buang satu, ini bolong. Coba kalau ini saya buang satu di sini ujungnya. Lalu ini bagian ini saya tonjolkan ke depan. Itu sudah lalu bisa begitu. Ya sudah. Jadi kalau memang mau rubrik ini nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Tetap aja ke bagian rubrik ini. Mari kita mainkan rubrik itu. Coba kalau rubrik itu kita mainkan, kita putar. Seperti yang tadi saya contohkan di kawan yang lain. Atau bagaimana kalau ini kita putar si rubrik itu, sehingga kalau di dalam tampak itu ya, kalau rubrik itu kan kita bisa putar ya, misalnya menjadi seperti ini. Jadi seperti rubrik yang betul-betul diputar itu ya. Jadi kalau dari denah itu bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa? Ini karena rubriknya saya putar Pak. Yang satu lagi ada lagi seperti ini. Jadi diputar menjadi tiga arah yang berbeda antara lantai bagian 1, 2, dan 3-nya itu diputar ya, jadi sebenarnya bisa ya, bisa, nggak ada masalah ya, jadi ini saya kira sayang sekali. Gagasan ini bagus ya, gagasan dari rubrik ini, tetapi coba deh mainkan rubrik ini, jangan hanya menjadi elemen statis saja ya. Mainkan ya, coba kamu ambil rubrik, kalau punya rubrik di rumah, coba kamu mainkan, termasuk bagaimana warnanya itu nanti akan berpengaruh dalam desain itu. Terus digambar ya. Begitu rubriknya nanti sudah selesai, letakkan, kembali kita gambar rubrik itu. Nah, kita bentuk pintu dan sebagainya. Jadi ini elemen-elemen seperti ini tuh nggak match gitu ya dengan elemen yang lain, itu nggak match. Jadi jangan bayangkan ini kita membuat rumah yang seperti apa yang ada di sekarang ini. Oke, ini saya kira menarik sketsanya. Tapi saya masih melihat ini juga lagi-lagi sama. Ini ada objek-objek yang 1, 2, 3, 4. Ini ya, ada masing-masing itu masih berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing objek ini masih berdiri sendiri. Jadi belum menjadi satu kesatuan ya. Saya akan sarankan ya, mungkin ini seperti ini, ada pot ya, itu dimajukan ya, jadi tidak semuanya lurus dalam satu garis seperti ini, dimajukan. Lalu ini latarnya dibikin lebih lebar ya. Terus ini material ini ya, coba deh dikontrol apakah semua dinding itu akan bentuknya organik seperti itu, di belakang juga apakah ini juga begitu ya, sehingga antara setiap bagian itu tuh akan relevan. Jadi ini masih terpisah-pisah. Lalu jendela ini juga masih menjadi satu yang terpisah dari desain itu. Nah, kalau kita sudah punya sesuatu yang rumit di bawah,
ya, misalnya ini gitu bikin dinah ya, apa namanya, tampak itu ya. Nah yang di atas sih mungkin simple nggak apa-apa ya. Jadi kalau ini tampak ya, ini tampak, ini adalah tanah ya. Jadi yang di bagian atap itu kita simple nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini untuk mengikat tadi yang macam-macam itu ya. Tapi kalau kita sudah punya sesuatu yang terlalu sederhana, misalnya, nah yang di atap atau yang di atas itu kita bisa bikin sesuatu yang lebih bervariasi ya, sehingga gabungan antara tadi ritme unity ya dengan dinamis itu akan bisa terjaga ya. Oke. Ya, berikutnya ini ada Portobello Shell Stop ya, dari dari Virda Konita ya. Baik, ini sayang agak mengganggu ya, yang latar belakang di gambar warna abu-abu ini, latar belakangnya abu-abu ini agak mengganggu, nanggung. Jadi kalau mau seperti itu ya sekalian gitu ya, digambarkan aja di sampai belakang gitu ya, atau mungkin malah clean saja, nggak usah pakai latar belakang. Saya melihat ini rata-rata masih agak mirip dengan kondisi teman-teman tadi, bahwa elemen-elemen itu masih terpisah antara apa yang ada di atas, ada yang di bawah, ada yang di sini ya. Jadi ini bagus, tapi lalu apa relevansi antara itu, antara setiap bagian jendela dengan pintu ya, apa bagian yang ada di sini yang menjadi awning, apa namanya, kanopi itu hubungannya dengan kanopi yang besar itu apa ya, kenapa tidak polanya diikuti sekalian, atau mungkin ya kalian bikinnya bukan hanya, kenapa hanya jamur satu ya, kenapa tidak bikin model yang jamurnya itu ada beberapa gitu ya, sehingga kesan apa namanya, unity-nya akan bisa kita dorong. Kenapa? Karena objeknya ada lebih dari dua. Kalau hanya satu, kita akan biasanya agak sulit untuk membuat itu. Oke, ya ini lumayan, tetapi saya kira gambar tampak ini bisa diperbesar ya, untuk melihat kesesuaian tadi ya. Jadi antara apa yang ada di sini dengan apa yang terjadi di sini juga masih terpisah. Nah, bagaimana untuk menyatukan itu? Bisa dengan kita menyatukan secara fisik, ada ikatan yang mengkait gitu ya. Ini juga masih terpisah yang ada di bagian atas ini. Nah, masing-masing kalau mau kontras ya nggak apa-apa, tapi tunjukkan cara dengan cara yang lebih tepat. Ya, contohnya yang di sini dengan di sini masih cukup match ya. Tapi lalu ini dengan ini apa kaitannya? Jadi kalau mau dibuat kontras pun harus kaitannya juga bisa dibikin lebih mengarah ke sana. Jadi misalnya apa? Misalnya bagian kaca itu bukan hanya berhenti di sini, tapi bagian kaca itu bisa berhenti sampai di sana. Nah, ini akan kesannya lebih menyatu. Nah, terus apa yang terjadi dengan itu tadi ya, muncul di sini. Atau ini lebih tinggi sih ya, ke atas. Nah, terus apa yang terjadi di sini? Nah, ini mari kita ulangi cara yang sama dengan yang ini misalnya, sehingga akan kelihatan lebih menyatu. Oke. Nah, ini objeknya juga saya kira sama, karena dinanya terlalu simple. Jadi saya akan sarankan coba deh bisa dimainkan dinanya, tapi bisa juga dimainkan tampaknya. Jadi tampaknya ya jangan terlalu sederhana seperti ini. Ingat, kita punya solid, punya void, punya frame untuk trimatra ya. Lalu kita punya macam-macam, ada unity, ada warna, ada shape, ada tekstur, segala macam. Nah, ini saya kira perlu
dikembangkan. Coba deh denahnya dibikin menjadi lebih kompleks. Bentuk dasar dari bangunannya nanti akan lalu mengikuti itu. Gunakan overhang, gunakan atap tingkat, ya seperti itu. Jadi misalnya tadi ya, ini atapnya itu seperti ini ya, tumpuk gitu. Jadi jangan hanya datar gitu ya, jangan hanya datar ya. Lalu ada beberapa repetisi di situ, ada beberapa yang kosong, nggak apa-apa. Saya kira itu. Oke. Nah ini sama ya, coba denah dimodifikasi sehingga nanti objek ini akan mengikuti bentuknya ya. Terus ini melengkungnya juga dibikin lebih sinkron, jadi bukan seperti itu tapi mungkin seperti ini ya. Jadi lalu ke sana. Jadi ada kesan repetisi yang tidak lalu nanggung, ini hanya di sini nanggung ya. Jadi ekstrimnya perlu dibuat lebih banyak. Oke, ini saya belum bisa melihat bentuk yang dimaksud itu seperti apa karena gambarnya terlalu kompleks ya. Tapi apa yang terjadi di sini dengan apa yang terjadi di sini nggak sinkron ya. Ini terlalu rumit tetapi nggak sinkron. Apa yang terjadi di situ dengan apa yang terjadi di belakang juga ornamennya kurang sinkron ya. Terus atap. Nah, atapnya seperti apa? Saya akan sarankan coba dia dibuat maketnya, maket dulu ya, maket sederhana untuk bentuknya ini mau seperti apa sih dengan metode one piece paper itu untuk dilengkung-lengkung dan sebagainya. Nanti dia akan ini terkoreksi ya. Jadi akan bisa setelah itu baru digambarkan. Sama ini pola atap seperti apa ini ya. Jadi polanya jangan nanggung begitu, ritmenya harus diatur ya. Kita pakai model apa, model pancaran atau model struktur dan seterusnya. Bagian fasad juga begitu. Apa kaitannya antara ini gitu ya. Mungkin 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 sudah cocok karena proporsinya begitu. Tapi yang ketiga lalu jelek ya, mungkin dibikin aja yang tinggi ya. Perkara nanti lalu ada modifikasi yang lain karena pintunya hanya setinggi itu ya, tetapi tetap polanya itu setinggi itu untuk mengejar repetisi itu terjaga. Apa yang terjadi di sini ya, bagian batu bata ini juga nggak sinkron dengan apa yang terjadi di sana. Ini juga nggak sinkron dengan apa yang terjadi di sana. Jadi bedanya itu ya beda itu ya, tapi terus ingat bahwa pada saat kita mau bikin sesuatu yang beda perlu dikontrol bahwa harus ada sesuatu yang sama. Jadi ini kalau dibikin di gambar tampak nanti akan kelihatan lucu. Jadi ada gitu, terus ini. Jadi antara apa yang ada di tengah dengan apa yang di samping itu kurang nyambung. Oke. Berikutnya ini saya kira cukup baik. Hanya bagian tampak depan dan perspektif agaknya kurang sinkron karena di sini ada naik ya, terus ada turun. Ya ini ada naik, tapi di sini nggak ada. Di sini datar ya, ini bagian ini flat sementara bagian ini dia turun. Jadi kayaknya kalau saya melihat ini sebenarnya maunya ada tumpuk atap yang tumpuk seperti itu. Oke ya, tinggal denahnya nanti dimainkan, lalu tangganya ini ya, posisi base line ini tampaknya juga beda lagi dengan apa yang terjadi di sini karena ini ada naik lagi ya. Sebenarnya naik ini jadi agak masalah di dalam gambar perspektif. Lebih baik ini diturunkan sekalian sampai bawah aja.
ya seperti yang ada di gambar tampak itu. Nah, tangga naik di sini. Oke. Nah, ini saya kira kritiknya sendiri sudah paham ya, desain terlalu simpel. Nah, kalau desain terlalu simpel, coba deh bentuknya dibikin atapnya tidak sederhana ya. Misalnya kok atapnya hanya lurus ya dibikin melengkung. Kok denahnya hanya kotak ya. Nah, bagaimana kalau denah kotak ini kita pecah menjadi berapa bagian misalnya, sehingga akan lumpuk-lumpuk seperti ini misalnya, seperti itu. Atau mau dibikin lengkung ya boleh saja. Ya, desain terlalu simpel karena kita mengambil denah, karena kita takut mungkin ya untuk membuat desain yang sulit. Tapi sebenarnya di kesempatan ini kalian silahkan mencoba bermain-main dengan metode yang tadi loh, trimatra itu. Bikin dulu deh 3D-nya, bikin dulu deh maketnya, setelah selesai baru dibikinkan denahnya. Jadi dibalik ya, dibalik ya. Ini saya kira cukup oke, tapi yang mungkin menarik adalah proporsi ya. Proporsi apa yang ada di atas dengan apa yang di bawah mungkin terlalu nggak enak perbandingannya ya. Kalau kita ngikutin proporsi yang golden section itu, ini mungkin akan menjadi lebih enak kalau posisinya itu ini 2, ini banding 1. Ini ada 2 banding 1. Jadi ini posisinya ada di sini tanahnya itu, mungkin lebih enak. Terus ininya juga bagian yang kontras ini kurang menonjol ya, diperbesar saja, dibikin 3 dimensi sehingga dia akan menonjol di bagian ini ya, seperti itu misalnya. Bagian ini menonjol seperti itu misalnya. Oke. Ini saya cukup berani ya. Ini menarik ini shelter ini ya. Boleh nanti dilanjutkan. Ini saya kira contoh yang bahwa tadi ada muncul kemiripan ya, kemiripan antara ini 1 dan 2. Nah, tapi yang bidang bagian bawah ini mungkin diteruskan sampai ke bawah saja ya. Jadi jangan gantung terputus, tapi dia turun sampai ke bawah. Terus ini bagian ini juga mungkin dibikin menjadi lebih 3 dimensional saja, kaitkan dengan apa yang terjadi di sini, garis-garisnya juga bisa dibikin lebih miring, atau ini munculkan di depan. Nah, begitu. Jadi nanti akan kelihatan ada yang di depan, ada yang di belakang. Oke. Ya, ini terlalu sederhana juga ya. Tolong mungkin ini diulang saja, ditambahkan ritmenya, apakah dengan kolom yang lebih banyak ya, atau dengan objek yang lebih dari 1. Jadi jangan hanya 1 begini, tapi mungkin lebih, ada 1 lagi di sebelahnya ya, ada 1 lagi di sebelahnya. Jadi nanti akan kelihatan ritmenya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ini atap juga ya terlalu polos ya, mari kita bikinkan ada ritme apa di sana, kira-kira begitu. Jadi ini mungkin karena terlalu simple, denahnya hanya begini ya, menjadi hanya desainnya menjadi sederhana. Coba deh denahnya dibuat menjadi lebih bermacam-macam. Nah, sama ini coba denahnya dimainkan sehingga nanti bentuk dari tampak atasnya tidak hanya 1 flat begini, tapi akan menjadi lebih dinamis ya. Saya kira ini ada 1, ada 2 ya, masih bisa cocok, tapi kondisinya ada di denahnya. Silahkan denahnya dimodifikasi sehingga nanti bentuk ininya akan lebih, tampaknya akan menjadi lebih dinamis. Oke, ini ada roti gulung ya. Saya kira mungkin untuk lebih kelihatan repetisinya, ini mungkin bisa dibikin lebih banyak potongan-potongannya. Jadi bisa dibikin menjadi lebih banyak. Seperti itu. Ya. Nah, lalu mungkin ada beberapa bagian yang mungkin bisa dibuat menjadi lebih besar, atau
atau seperti apa. Jadi bukan. Nah, yang agak mengganggu sebenarnya adalah ini ya, pintu ini. Desain pintunya mungkin agak sedikit kurang. Nah, oke. Ya, prinsip ikan hiu. Ya, sirip ikan hiu. Nah, sirip ikan hiunya mana ya? Saya nggak melihat ada sirip ikan hiu di situ. Kalau kita mengambil begitu, lebih baik ekspresinya ya dibikin eksplisit ya. Kalau mau sirip ikan hiu ya mana kuncungnya sirip ikan hiu itu. Ya. Jadi orang akan bisa melihat itu dengan mudah. Orang tidak lalu mikir bayang-bayang, mosok sih sirip ikan hiu lah, mana nggak kelihatan hiunya, Pak. Hiu kan begini. Nah, jadi coba untuk mudah gambar ikan hiu siripnya itu ditempelkan di sini. Nah, ini akan menjadi referensi kita nanti seperti apa. Ya, oke. Ini ada gambar apa namanya, bentuk dari sarang lebah ya. Ini saya kira cukup konsisten, tapi yang gambarnya sing keliru ini kayaknya, perspektifnya yang keliru. Kalau mau gampang itu bikin ini gambar ini udah menunjukkan loh. Nah, sekarang coba gambar itu dilihat dari sudut arah yang lain seperti apa. Ini gambar ini kayaknya salah. Ya. Oke. Nah, ini yang dinding ini ya, dan pintu. Ini ada ya, saya kira ini kan aja ya. Terus ya, coba denahnya dibikin jangan hanya lurus ya. Ini kan bentuknya hanya lurus saja. Coba dipotong 3 bagian, 2 bagian, sehingga nanti akan bentuknya bisa lebih bervariasi. Miring semua ke kanan, it's okay, nggak ada masalah. Ini pohon tanaman rambat, ya ini boleh ya ditambahkan. Saya kira ini mungkin denahnya dipotong akan menjadi lebih dinamis. Ini yang berikutnya, hati-hati ya, ini satu sudah oke ya, maunya mau seperti itu, tapi apa yang di tengah itu kayaknya agak sedikit memaksa kaitannya dengan apa yang ada di kiri dan kanan. Ya, jadi mungkin kalau mau seperti itu ya ini sama gitu. Tangga terlalu dominan, halte gambarnya ini kurang besar, ini kayaknya orangnya terlalu kecil atau orangnya terlalu besar atau bangunannya yang terlalu kecil. Maaf. Ya, ini berikutnya. Saya kok tidak bisa membaca gambar ini dengan jelas ya. Ini tampak ya, terus ini adalah ornamen mungkin ya. Balance, rhythm segala macam ini sudah oke, ada unity. Tapi unity yang ada di sini tidak ada kaitannya dengan yang ada di sini. Balance yang ada di sini belum mempertimbangkan apa yang ada di sini. Jadi ini masih elemennya itu terpisah-pisah, ini sendiri-sendiri. Mestinya kita bicara tentang unity itu unity kesatuan. Bukan ini unity loh Pak, ini unity loh Pak. Lah kaitannya dengan yang ini bagaimana? Nah gitu. Jadi mestinya ini redefinisi lagi, dideskripsikan lagi dalam konteks keseluruhan itu unity-nya mana, balance-nya mana. Okay. Ini gambar ini agak kurang jelas juga. Nah ini yang jadi problem adalah ini bagian ini sudah kelihatan unity, tapi apa yang terjadi dengan ini beda, apa kaitannya dengan itu. Lalu ini ada batu bata, kaitannya dengan ini apa bentuknya ya. Terus lengkung, ini ada beberapa bagian yang kayaknya kurang
ya, satu-satu ya. Jadi ini masih terpisah-pisah. Saya kira melihat kecenderungan itu masih seperti itu secara umum. Oke. Ini saya kira kelihatan ada ritmenya, tetapi mungkin terlalu datar. Jadi ini masih bisa ditingkatkan dengan desain yang menjadi lebih dinamis ya. Karena ini ada kekhawatiran ini menjadi desainnya agak monoton. Oke. Ya, ini ya saya kira nah saya sering ya melihat gambar-gambar seperti ini pada saat terinspirasi oleh satu objek misalnya USB, tapi setelah jadi desainnya itu sama sekali berbeda, yang saya lalu tidak bisa menganggap itu sebagai transformasi atau perubahan dari USB. Mestinya kalau mau seperti itu ya dikontrol supaya pada saat objek itu sudah selesai jadi, kita masih bisa melihat ekspresi USB itu di dalam desain. Nah ini nggak terjadi di situ. Walaupun kualitas gambar ini sendiri sebenarnya bagus ya. Nah terus yang berikutnya adalah ini bagian ini apa yang membedakan, apa yang membuat itu muncul tiba-tiba di situ. Nah bagaimana misalnya jendela yang ada di belakang itu juga polanya seperti itu, sehingga ada match, ada kaitan antara bagian kotak dengan bagian yang lengkung ini. Oke, berikutnya ini sama ya, denahnya mungkin boleh dimodifikasi ya, denah, sehingga kita akan punya kesempatan untuk membuat desainnya menjadi lebih menarik ya. Jadi ini masih sama, topi ini terpisah-pisah ya. Kalau memang mau mengambil topi ya ini nggak usah ada begini ya, topinya itu kan ini ya. Nah kenapa tidak kita bikin bangunan yang bentuknya seperti itu sekalian? Jadi bukan ini topinya Pak, lalu kita bikin ada dindingnya. Nah ini jadi kesan topinya kurang kuat ya. Kalau memang begitu, mari kita bikin topi itu menjadi satu bagian keseluruhan dari bangunan itu ya, sehingga dindingnya misalnya lalu miring ya, lalu desainnya sendiri juga lalu bulat ya, misalnya begitu. Jangan biarkan orang-orang itu untuk membuat apresiasi atau interpretasi yang sulit ya. Kita harus nerangin bahwa ini dulu saya mengambil idenya dari topi. Tapi ini terpisah-pisah maksudnya. Oke, ini kesan ritmenya sudah kelihatan, tapi nanggung ya. Ini mungkin perlu dirapatkan lagi supaya kelihatan ritmenya lebih terasa ya. Jadi mungkin digeser ke sini ya. Jadi kelihatan lebih terasa ritmenya. Terus juga hati-hati nanti dengan posisi yang terlalu datar ya. Misalnya lalu boleh kalau begitu ini dibikin seperti ini atau ini dibikin seperti ini ya. Oke ya, jadi ini ritmenya kurang terasa karena jaraknya terlalu jauh. Oke, berikutnya ini juga sama ya, denahnya terlalu simpel, jadi kita punya kesempatannya agak terbatas ya. Coba dipecah-pecah denahnya ya, dipecah menjadi 3 bagian, maju mundur ya. Walaupun mungkin di bagian jalan masih tetap bisa tergabung semua, tapi objeknya sendiri adalah ada maju mundur, ada naik turun. Ini dibagi menjadi 3 bagian, naik turun. Nah, apa yang terjadi di sini lengkung dengan bagian yang di depan juga coba dikaitkan. Kalau perlu ada overhang. Jadi ada kesan-kesan dramatis yang lebih muncul daripada hanya sekedar pendek seperti itu. Selain juga lebih fungsional kalau ininya lebih panjang. Berikutnya ini ya. Oke, mau mengambil dari topi dari payung ya. Ya kalau dari payung begini ya saya mungkin akan bilang kenapa tidak strukturnya dengan payung sekalian.
Jadi di dalam denah itu, denahmu ya hanya payung saja. Nah, apa yang terjadi di sini semuanya strukturnya pendek semua. Jadi tidak ada yang ke atas. Kalaupun ke atas tidak menutup payungnya itu. Sorry. Ya, sehingga kesan payungnya menjadi lebih terasa. Atau kalau memang ini kan nanti susah Pak, kalau payung itu nggak ada strukturnya ini. Nah, kenapa tidak misalnya kita payung itu ya sudah kita bikin sekalian, kita ambil keseluruhannya. Nah, sehingga payungnya itu ya begini. Jadi strukturnya itu sampai ke bawah gitu. Jadi struktur sampai ke bawah. Nah, ini kesan ini mungkin lebih kuat. Jadi intinya sekali lagi, kalau kita memang mengambil inspirasi itu dikontrol saja supaya orang masih melihat itu. Ya, oke. Nah, ini juga beberapa elemen yang ada di sini kaitannya dengan payung juga belum terasa. Oke, berikutnya ini ada satu yang desainnya dari baseball. Oke. Nah, tapi ini yang sering kali terjadi adalah kita mengambil dari baseball itu hanya dari satu sisi ya. Ya, tetapi coba dari tampak samping kalau bisa juga begitu. Jadi seperti bola betulan. Jadi ini lengkungnya juga miring. Jadi bukan hanya lurus tetapi ini miring ya. Oke, anyway, ini gambarnya keliru ini kayaknya. Ini gambar tampak ini keliru. Oke, ini belum kelihatan, tampaknya masih datar saja. Coba dimainkan naik turunnya ya, naik turun, dinamikanya seperti apa. Kalau sulit, ya ini dibagi menjadi beberapa bagian, naik turun, maju mundur. Gitu. Oke, ini sama denah mungkin agak terlalu simpel sehingga bentuknya juga lalu menjadi sangat sederhana. Coba ikuti bentuknya itu secara lebih berani ya. Trimatranya tolong dipakai ya. Kalian mungkin coba deh membuat desain, jangan dengan bentuk dulu seperti ini, tapi langsung bikin maket aja. Kalian ambil coba maket-maket yang sudah kalian bikin di mata kuliah Trimatra itu, di bagian Trimatra, lalu baru kalian bikin desain bangunan. Oke, ini Unity saya kira bagus sekali ini denahnya ya. Cuma hati-hati, kadang-kadang kita akan lalu terjebak dalam monotonitas ya. Kalau mau seperti itu boleh yang kita atur landscape-nya ya. Jadi landscape-nya kita atur menjadi seperti itu. Ini ada taman di situ. Nah, ini akan mengurangi kesan monotonnya. Jadi kenapa? Karena ada taman. Dan taman ini untuk apa? Ini untuk pintu masuk utama misalnya gitu. Pintu masuk utamanya ada di sana. Nah, sehingga kesan monoton itu akan berkurang ya. Yang kedua, ini mungkin juga akan bisa kita mainkan kalau bagian tampaknya juga mencerminkan apa yang terjadi dari tampak atas. Karena ini yang paling bagus tampak atasnya. Tapi tampak atas yang bagus ini atau denah yang bagus ini tidak tercermin di dalam ekspresi atapnya. Nah, misalnya atap ini atau atap bangunan ini ya, mari kita spirit itunya kita mainkan. Atau lengkung ya, mau lengkung boleh lengkung. Dan seterusnya ya. Jadi apa yang terjadi di denah yang bagus ini tercermin juga di dalam tampak yang kelihatan. Ini tampak samping yang mungkin agak bermasalah karena flat ya. Nah, coba modifikasi atapnya menjadi lebih overhang. Jadi ini atapnya lebih lebar misalnya. Lalu ada dinding yang lebih menjorok. Nah, sehingga nanti tampak sampingnya tidak sangat flat. Apa yang terjadi di sini dengan apa yang terjadi di sini juga agak kurang sinkron. Ya. Oke, saya kira itu ya Mas Mbak. Banyak
ada beberapa hal. Yang pertama, saya masih melihat ada kecenderungan terpisah-pisah ya, terpisah-pisah antara elemen-elemen estetika itu masih terpisah-pisah. Yang kedua, kalian terjebak dalam desain bangunan yang lalu menjadi konvensional. Coba deh dekati dengan pendekatan trimatra, agak lebih berani dengan menggunakan komponen-komponen frame, komponen bidang, komponen solid ya, itu dimainkan kombinasi itu sehingga nanti akan desainnya menjadi lebih dinamis. Oke, saya kira itu demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.